Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Kemarin baru sampai membandingkan, sekarang kita lanjutkan ke operasi hitung bilangan bulat. Sebelum melanjutkan, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa dipersilahkan. Amin. Selesai. Mudah-mudahan dengan doa kita semua bisa disehatkan dan bisa kumpul kembali di sekolah. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar operasi hitung bilangan bulat. Ada 4 yang akan dipelajari, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Penjumlahan. Nah, perhatikan soal berikut ini. Ada 4 ditambah negatif 7. Kita akan menyelesaikannya dengan garis bilangan. Pertama, kita simpan di titik 0. 4 berarti karena positif, dia 4 langkah ke kanan. 1, 2, 3, 4. Ditambah negatif 7. Ditambah itu harusnya melangkah ke kanan, tapi karena ditambah negatif berarti dia melangkahnya ke kiri. Jadi negatif 7 ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7 ke kiri. Jadi hasil akhirnya adalah 4 ditambah negatif 7 itu sama dengan negatif 3. Kita sekarang akan menggunakan garis bilangan untuk menghitung yang tadi, yaitu 4 ditambah negatif 7. Pertama, kita buat garis bilangannya, dan semuanya itu harus dimulai dari 0. Jadi dari 0, 4 langkah ke kanan. Kemudian karena ditambah negatif 7, tambah negatif berarti dari 4 kita melangkah ke kiri sebanyak 7 kali. Sehingga didapat hasil akhirnya yaitu negatif 3. Ya, hasilnya negatif 3. Perhatikan bahwa semuanya itu berangkat dari titik 0. Nah, sekarang kita coba jumlahkan negatif 7 ditambah 4 dengan menggunakan garis bilangan. Pertama kita gambar dulu garis bilangannya. Kemudian dari 0, negatif 7 ke kiri. Karena ditambah 4, ditambahnya positif, berarti dia melangkah ke kanan sebanyak 4 kali. Jadi kalau ditambahnya positif ke kanan, kalau ditambah negatif ke kiri. Nah, jadi didapat hasil akhirnya yaitu sama negatif 3. Sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat. Nah, dengan menggunakan baris bilangan, tentukan hasil dari 2 tambah 3, 3 tambah 2, negatif 5 tambah 6, 6 tambah negatif 5, negatif 3 tambah negatif 4, negatif 4 tambah negatif 3. Jadi posisinya kita tukar dan kita lihat jawabannya sama atau tidak. Yang pertama, 2 ditambah 3. Berarti dari 0, 2 langkah ke kanan, ditambah 3, berarti ke kanan lagi 3, sehingga diperoleh hasilnya 5. 3 ditambah 2, berarti dari 0, 3 langkah ke kanan, ditambah 2. Ternyata hasilnya sama, yaitu 5. Yang B, negatif 5 berarti dari 0 negatif 5 ke kiri, dari 0 ke kiri sebanyak 5 langkah, ditambah 6 berarti 6 langkah ke kanan. Sisanya 1. Yang B, 6 ditambah negatif 5. Berarti pertama dari 0, 6 ke kanan, ditambah negatif 5, berarti tambah negatif ke kiri 5, jawabannya sama yaitu 1. Negatif 3 ditambah negatif 4, berarti dari 0, negatif 3 ke kiri, tambah negatif berarti ke kiri lagi, sehingga hasilnya adalah negatif 7. Sekarang negatif 4 tambah negatif 3, berarti dari 0 ke kiri negatif 4, tambah negatif 3 lagi, berarti negatif 3 ke kiri lagi, sehingga diperoleh hasilnya adalah negatif 7. Jadi dari hasil itu diperoleh bahwa 2 tambah 3 sama dengan 3 tambah 2, negatif 5 tambah 6 sama dengan 6 tambah dengan 6 tambah negatif 5, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada penjumlahan berlaku sifat komutatif.
Jadi yang pertama adalah sifat komutatif, yaitu A tambah B sama dengan B ditambah A. Sekarang untuk sifat selanjutnya, kita perhatikan slide berikut ini. Nah, dari bilangan-bilangan berikut ini, pasangkanlah yang jumlahnya menjadi 0. Ada banyak bilangan. Kita pasangkan yang jumlahnya menjadi 0. Yang pertama yaitu 5 dan negatif 5. Yang kedua 2009 dan negatif 2009. Jumlahnya jadi 0. Negatif 105 pasangannya dengan 105 tapi tidak ada di kotak. Berarti tidak ada yang menjadikan dia menjadi 0. Yang menjadi 0 lagi yaitu negatif 71 dan 71. Dan satu lagi negatif 24 dan 24. Dua bilangan yang jumlahnya 0 itu disebut dua bilangan yang berlawanan. Jadi 5 inversnya yaitu negatif 5. 2009 inversnya negatif 29, negatif 71 inversnya 71, dan seterusnya. Jadi sifat yang kedua dari penjumlahan bilangan bulat adalah dia memiliki inverse, yaitu ada yang berlawanannya, sehingga dijumlahkan menjadi 0. Nah, sekarang kita mau menjumlahkan dengan 0. 6 ditambah 0, 0 tambah 12, 0 tambah negatif 7. Ternyata kalau 6 ditambah 0 jawabannya tetap 6, yang tambah 12 tetap 12, 0 tambah negatif 7 juga tetap negatif 7. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa unsur identitas penjumlahan yaitu 0. Jadi ketika suatu bilangan ditambah dengan 0, hasilnya adalah dirinya sendiri. Sekarang kita mau membuktikan sifat asosiatif pada penjumlahan. 2 tambah 3 tambah 4 apakah sama dengan 2 tambah 3 tambah 4? Yang pertama dulu kita kerjakan 2 tambah 3 yaitu 5. 5 tambah 4 9. Kalau yang B 3 tambah 4 dulu yaitu 7. Jadi 2 tambah 7 9. Ternyata jawabannya sama ya, 9. Untuk pertanyaan B juga sama, kita jumlahkan dulu yang negatif 5 tambah 7 jadi 2. Untuk yang itunya 7 tambah 1 yaitu 8. Negatif 5 tambah 7 tambah 1, 2 tambah 1 3. Jawabannya sama. Untuk pertanyaan C juga sama, kita dapatkan hasil yang sama, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada penjumlahan berlaku sifat asosiatif. Ya, jadi pada penjumlahan kesimpulannya didapat bahwa penjumlahan itu bersifat asosiatif. A tambah B tambah C sama dengan A ditambahkan B ditambah C. Jadi boleh dari depan dulu atau dari belakang dulu menjumlahkan. Sekarang kita isi tabel berikut ini. 3 ditambah negatif 6 keluar, itu berarti kita keluarkan, jadi ditambah negatif 6 jawabannya negatif 3. 6 ditambah negatif 3 jawabannya 3. 87 ditambah negatif 100 negatif 13, dan seterusnya. Nah, dari sini apa yang kita bisa simpulkan? Kita lakukan lagi percobaannya. Negatif 4 tambah 9 sama dengan 5. 5 tambah 9 4. 10 tambah 18 18. Negatif 10 tambah negatif 18 negatif 18. Jadi kalau bilangan negatif ditambah positif, hasilnya itu bisa negatif atau positif tergantung mana yang lebih besar. Kalau positif tambah positif jadi positif, negatif tambah negatif itu jadi bilangan negatif. Nah, ini kesimpulan tadi yang sudah kita lakukan dari tabel dan garis bilangan. Jadi kalau dua bilangan positif dijumlahkan pasti positif. Dua bilangan negatif dijumlahkan pasti bilangan negatif.
Kalau positif ditambah negatif, hasilnya itu adalah selisih dari kedua bilangan dan tandanya mengikuti tanda yang lebih besar. Jadi kalau 5 tambah negatif 8 sama dengan negatif 3, karena yang lebih besarnya yaitu negatif 8-nya, sehingga hasilnya negatif. Tapi kalau negatif 5 ditambah 8 itu hasilnya 3, karena yang lebih besarnya adalah yang positif. Selanjutnya yaitu pengurangan bilangan bulat. Nah, sebelumnya sudah kita ketahui bahwa positif itu lawannya negatif, negatif lawannya positif. Jadi tambah juga lawannya kurang, kurang lawannya adalah tambah. Contohnya 6 dikurangi 2 itu artinya positif 6 dikurangi positif 2 sama dengan 4. Bisa juga kita dinyatakan dengan 6 ditambah negatif 2. Jadi dari sini kita peroleh bahwa 6 dikurangi 2 itu sama dengan 6 ditambah negatif 2. Nah, sekarang 6 dikurangi negatif 2. 6 dikurangi negatif 2 itu sama dengan 6 ditambah 2. Jadi kalau dikurangi negatif sama dengan ditambah. Kurangi negatif sama dengan ditambah. Karena dikurangi negatif, kita tulis lawan-lawannya. Kurang lawannya tambah, kurang lawannya tambah. Jadi 6 tambah 2 sama dengan 8. Jadi kita dapat simpulkan bahwa pengurangan itu dapat dirubah ke bentuk penjumlahan dengan A dikurangi B itu sama dengan A ditambah negatif B, dan A dikurangi negatif B sama dengan A ditambah B. Sekarang kita latihan soal. Ada 6 soal. Yang pertama, negatif 6 dikurangi 2. Negatif 6 dikurangi 2 itu sama dengan negatif 6 ditambah negatif 2. Jadi kalau di garis bilangan, pertama dari 0, negatif 6, kemudian ditambah negatif 2, berarti tambahin lagi ke kiri sehingga jawabannya negatif 8. Pertanyaan B, negatif 6 dikurangi negatif 2, berarti sama dengan negatif 6 ditambah 2. Dari 0 ke negatif 6, ditambah 2, berarti ke atas, tambahin 2, jadi jawabannya negatif 4. Pertanyaan yang C, 9 dikurangi 1, berarti sama dengan 9 ditambah negatif 1. Dari 0, 9 dulu. Karena dikurangi 1, berarti turun lagi ke bawah 1, jadi jawabannya 8. Yang D, 9 dikurangi minus 1 sama dengan 9 tambah 1. Jadi dari 0 ke 9, tambahin lagi 1 ke atas, jadi jawabannya 10. Yang E, negatif 9 dikurangi negatif 1, berarti negatif 9 ditambah negatif 1. Dari 0 ke negatif 9 dulu, kurangi 1 lagi, jadi negatif 10. Yang F, negatif 9 dikurangi negatif 1 sama dengan negatif 9 ditambah 1. Berarti dari 0 ke bawah negatif 9 tambah 1. Jadi jawabannya negatif 8. Ini adalah soal-soal latihan untuk kalian kerjakan di rumah. Tulis di buku catatanmu. Nanti hasilnya dipoto dan dikirimkan melalui Google Form. Soalnya ditulis ya, jangan lupa. Sekarang kita akan menghitung 25 kurangi 5 dengan 5 dikurangi 25, 1000 dikurangi 600 dengan 600 dikurangi 600 dikurangi 1000. Apakah jawabannya sama? 25 dikurangi 5 itu sama dengan 20. 5 dikurangi 25 negatif 20. Yang B, 1000 dikurangi 600, 400. 600 dikurangi 1000 negatif 400. Jadi jawabannya berbeda, berarti pada pengurangan itu tidak berlaku sifat komutatif. Karena A dikurangi B tidak sama dengan B dikurangi A. Jadi pada pengurangan tidak berlaku komutatif. Nah, bagaimana dengan sifat asosiatif? Untuk apakah berlaku pada pengurangan? Mari kita lihat soal berikut ini.
8 dikurangi 3 dikurangi 1. 8 dulu kurangi 3 baru kurangi 1, atau 8 dikurangi 3 kurangi 1. Yang A dulu, 8 dikurangi 3 itu 5, dikurangi 1 jawabannya 4. Nah yang A2, 3 dulu dikurangi 1, 3 kurangi 1 2, 8 dikurangi 2 6. Sekarang pertanyaan yang B, 12 dikurangi 9 dulu 3, 3 dikurangi 4 negatif 1. Yang B2 nya 9 dulu dikurangi 4 5, 12 dikurangi 5 7. Nah ternyata jawabannya berbeda, berarti pada pengurangan tidak berlaku sifat asosiatif, karena A dikurangi B dikurangi C tidak sama dengan B dikurangi C dulu baru A kurangi hasilnya, tidak sama. Sekarang kita akan belajar perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Pertama perkalian. Kalian tentu pernah membeli obat. Nah, suka tertulis di situ 3 kali sehari. Itu artinya 3 kali 1. Berarti satunya ada 3. 3 kali dari 1. Jadi 1 tambah 1 tambah 1. Perkalian. Pengertian perkalian. Perkalian adalah penjumlahan berulang. Contohnya 2 tambah 2 tambah 2. Itu 2-nya ada 3, berarti 3 kali dari 2. Jadi 3 kali dari 2 sama dengan 6. Kemudian negatif 2 tambah negatif 2 tambah negatif 2. Berarti negatif 2-nya ada 3, jadi 3 kali dari negatif 2. 3 kali dari negatif 2. Berarti jawabannya adalah negatif 6. Sekarang kita akan mengganti dari bentuk penjumlahan ke bentuk perkalian. 5 tambah 5 tambah 5 sampai 12 cukup, berarti 5-nya ada 12. Sehingga 5 sebanyak 12 kali sama dengan 12 dikali 5 sama dengan 60. Jadi kalau ada A tambah A tambah A sebanyak N kali, itu sama dengan N dikali A. Jadi A-nya ada sebanyak N buah. Kita akan lakukan latihan. Ada 4 soal, 3 tambah 3 tambah 3, negatif 7, negatif H dan K. Yang A, 3-nya itu ada 4, berarti 3 tambah 3 tambah 3 sebanyak 4 kali, sama dengan 4 kali 3. Yang B, negatif 7-nya ada 9, berarti sama dengan 9 kali negatif 7. Yang C, negatif H-nya ada 6, berarti sama dengan 6 kali negatif H. Yang D, K-nya ada 8, berarti sama dengan 8 kali dari K. Sekarang kita akan belajar sifat-sifat perkalian. Yang pertama 2 kali 4 dengan 4 kali 2, apakah hasilnya sama? 2 kali 4 sama dengan 4 tambah 4. 4 kali 2 sama dengan 2 tambah 2 tambah 2 sebanyak 4 kali. Nah ternyata didapat jawabannya sama. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa pada perkalian itu berlaku sifat komutatif. Jadi A dikali B sama dengan B dikali A. 5 kali 7 sama dengan 7 kali 5 dan seterusnya. Nah, sekarang sifat asosiatif. Kita kalau pada penjumlahan kita sudah tahu bahwa berlaku sifat asosiatif. Bagaimana dengan pada perkalian? Nah, pada perkalian juga ternyata berlaku sifat asosiatif. Jadi A dikali B baru dikali C sama dengan B dikali C dulu baru dikali A. Contohnya 2 kali 3 kali 7 sama dengan 6 kali 7. Kalau 3 kali 7 kali 2 berarti 3 kali 7 dulu 21 dikali 2. 6 kali 7 42. 2 kali 21 juga 42. Ya, jadi sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan atau penyebaran. Yang A 2 kali 4 tambah 5, B 2 kali 4 ditambah 2 kali 5. Kita jawab dulu yang A. Kalau yang A kita jumlahkan dulu, 4 tambah 5 9 dikali 2 18. Yang B yang dikurungnya 2 kali 4 dulu. 2 kali 4 8. Kita hitung 2 kali 5 10. 8 tambah 10 18. Ternyata hasilnya sama. Sehingga dapat disimpulkan
Dapat disimpulkan bahwa pada perkalian berlaku sifat distributif terhadap penjumlahan. Jadi A kali B tambah A kali C sama dengan A kali kurung buka B tambah C. Sifat distributif perkalian juga berlaku terhadap pengurangan. Jadi A kali B kurangi C sama dengan A kali B dikurangi A dikali C. Atau A kali B kurangi A kali C sama dengan A kali kurung buka B kurangi C. Perhatikan contoh berikut ini, kita akan menghitungnya dengan menggunakan sifat distributif. Yang A, 13 kali 12 sama ditambah 13 kali 11. Yang samanya yaitu angka 13, jadi 13-nya kita keluarkan. Jadi 13 kali 12 tambah 11. Kita jumlahkan dulu, 12 tambah 11, 23. 13 kali 23 sama dengan 299. Yang B, 83 kali 6. Yang samanya 6, berarti 6 yang kita keluarkan. 6 kali 83 dikurangi 93. Kita kurangi 83 kurangi 93 sama dengan negatif 10. Jadi jawabannya negatif 60. Kita perhatikan beberapa ketentuan pada perkalian. Yang pertama yaitu positif kali positif, hasilnya positif. Positif kali negatif, negatif. Negatif kali positif, negatif. Negatif kali negatif itu positif. Jadi dua bilangan bertanda sama, hasilnya selalu positif. Kalau dikalikan, kalau tandanya beda, hasilnya selalu negatif. Operasi pada bilangan bulat yang terakhir yaitu pembagian. Pembagian adalah kebalikan dari perkalian. Contohnya 4 kali 2 8, berarti 8 dibagi 2 4 atau 8 dibagi 4 sama dengan 2. Kesimpulannya, kalau A kali B sama dengan C, maka A itu C dibagi B dan B itu C dibagi A. Sekarang Ibu akan mengingatkan kembali cara membagi kurung. 6.328 dibagi 7. Kita bagi 6.328 bagi 7. 6 dibagi 7 ternyata tidak bisa. Berarti kita turunkan 3. 63 dibagi 7 sama dengan 9. 9 kali 7 63, berarti sisanya 0. Kita turunkan lagi 2. 02, 2 dibagi 7 nggak bisa, berarti kita turunkan lagi 8. Karena tidak bisa, berarti ke sini jadi 0. Turunkan 8, 28. Bagi 7 4. Jadi jawabannya 904. Sekarang sifat-sifat pembagian. Pertama, tidak berlaku komutatif karena 15 dibagi 3 sama dengan 5 tidak sama dengan 3 dibagi 15. Asosiatif juga tidak berlaku. Bisa diperhatikan contohnya. Jadi 12 dibagi 6 dibagi 2. 6 dulu dibagi 2. Jawabannya 3. 12 bagi 3 4. 12 dibagi 6 baru dibagi 2. 12 bagi 6 2. 2 bagi 2 1. Jadi tidak berlaku sifat asosiatif. Nah, silakan baca rangkuman materi yang sudah Ibu jelaskan barusan. Rangkumannya tulis di buku catatan kalian masing-masing, kemudian dipotokkan dan nanti dikirim ke Google Form. Untuk latihan di rumah, ini ada beberapa soal. Yang pertama yaitu mengenai persegi ajaib. Isilah setiap kotak dengan bilangan 1 sampai dengan 9 sehingga jumlah
per kotaknya sama, baik ke samping ataupun ke bawah. Jadi kalau kotaknya ada 9, jumlahnya itu akan sama, ke pinggirnya 15, ke bawah juga 15. Jadi setiap kotak harus berjumlah 15. Cara mengisinya, simpan, diagonalnya juga harus berjumlah 15. Nah, cara mengisinya, simpan 1 di tengah, kemudian 2. Nah, terus jadi prinsipnya ke atas 3 berarti disimpan di situ. Terus ke atas karena udah ada 1 berarti dia 4-nya ke bawah. 4 ke kanan atas jadi 5-nya di situ. 5 ke kanan atas jadi 6-nya di situ. 6 ke kanan atasnya sudah nggak ada kotak berarti ke bawah. 7 ke bawah. 7 ke kanan atas berarti 8-nya simpan di paling ujung. Terakhir 9. Nah, semua kotaknya berjumlah jadi, kalau kita jumlahkan ke sini 15, 4 tambah 9 tambah 2, 15, 1 tambah 5 tambah 9 juga 15. Jadi semuanya kalau kita jumlahkan dia jadi 15. Tugas kalian di rumah, isi kotaknya ada 25, dari 1 sampai 25. Kalian isi di sini oleh bilangan 1 sampai 25 sehingga jumlah ke bawah per kolomnya dan per barisnya sama, diagonalnya juga berjumlah sama. Jadi kotak ke bawah, susunan kotak yang bawah jumlahnya jadi sama, ke pinggir juga sama, diagonal. Nah, ini tugas yang kedua di rumah, yaitu teka-teki. Silakan kalian tulis soalnya dan nanti dikumpulkan di Google Form. Silakan dibaca soalnya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran matematika. Jangan lupa kerjakan tugasnya dan kirimkan di Google Form. Terima kasih.